Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku sekalian, dimanapun berada. Moga kisah ini menjadikan pelajaran buat kita semua agar kita tidak terjadi hal yang demikian kepada diri kita. Kisah seorang murid yang durhaka kepada gurunya, sombong, lupa daratan, bahkan dia tidak tahu dari mana asal ilmu yang dia dapatkan. Seorang ulama dikisahkan, seorang ulama yang masyhur di mana-mana. Saat dia dikunjung di mana-mana, ribuan muridnya yang datang, bahkan jutaan. Namanya tersohor di mana-mana. Muridnya ribuan bahkan jutaan. Setiap orang yang berjumpa dengannya tunduk dan penuh wibawa menghormati dirinya. Dia sangat terhormat di mana-mana dia berada, dihormati orang banyak. Pada ketika saat berjumpa di jalan bersama gurunya yang pernah mengajarinya alif bata ataupun pernah belajar Iqra. Saat gurunya itu menyapa, namun sapaan gurunya itu tidak pernah dia hiraukan. Dia tidak pernah menyahuti atau menyapa lagi balasan sapaan kepada gurunya. Dia pergi begitu saja tanpa mempedulikan sapaan dari gurunya. Pernah satu ketika lagi gurunya mengundang datang untuk berhadir di acara selamatan gurunya tersebut. Namun dia tidak pernah datang lagi. Pada ketika itu gurunya merasa berkecil hati, kecewa, sedih atas tindakan muridnya tersebut. Dia sakit hati atas apa yang pernah tindakan yang dilakukan oleh muridnya tersebut. Dia merasa sedih. Pada lambat tahun akhirnya terdengarlah sang murid ini jatuh sakit yang tidak ada obatnya. Sakitnya parah bertambah parah. Matanya tidak pernah terbuka lagi. Mulutnya yang dulunya berbicara tidak bisa lagi berbicara. Badannya yang dulu tegar dan tegas bergerak kemana-mana bisa, dia tidak bisa bergerak lagi. Pada keluarganya pun membawa dia kemana-mana berobat, namun tak kunjung sehat ataupun sembuh. Dan dikumpulkan lagi para hikmah-hikmah yang pengobatan dan hikmah lainnya, namun semuanya tidak bisa mengobatinya. Tetapi ada seorang yang terakhir datang, para hikmah itu tahu penyalahnya, penyakitnya ini tersebut. Dia adalah ulama hikmah yang kasab, tahu melihat jati dirinya ke dalam lubuk hati mata batinnya. Lalu sang hikmah ini menyuruh keluarganya untuk mengumpulkan guru-gurunya yang dulu, baik sekarang, baik di kampung maupun di luar negeri, baik yang tua maupun yang muda guru-gurunya. Maka tindakan ini keluarganya, pihaknya keluarganya mengumpulkan para guru-gurunya, bahkan di kampung, di desa ataupun di luar negeri. Gurunya terkumpul. Tetapi saat terkumpul semua berbicara para hikmah yang kasab tadi, masih ada gurunya yang belum datang. Para keluarganya pun bingung, siapa lagi gurunya. Ada seorang sahabatnya yang dulu waktu kecil berbicara, angkat berbicara. Ada lagi satu guru yang belum hadir katanya. Saat kami dulu, waktu kami remaja belajar ilmu alif bata ataupun Iqra, dia pernah mengajari kami, mengajari satu ayat. Saat itulah gurunya disuruh untuk datang. Para keluarganya berangkatlah untuk menjemput gurunya tersebut. Maka datanglah gurunya tersebut mau menghadiri di acara pertemuan yang dikumpulkan untuk melihat, untuk memaafkan kesalahan muridnya tersebut. Pada saat ketika gurunya tiba di rumah, dan di rumah saat itulah murid tersebut yang dulunya tidak bisa bicara sekarang bisa berbicara. Matanya yang dulu tidak bisa melihat terbuka, sekarang terbuka. Lalu sang jatuh sakit tadi, si murid tadi berbicara, "Wahai guruku sekalian,
Ampunilah kesalahanku yang pernah tindakanku, perbuatanku yang dulu pernah menyakitimu, menyinggungmu. Maafkanlah aku. Pada ketika dia berbicara meminta maaf, minta rela, gurunya menangis tersedu-sedu dan memaafkanlah kesalahan seseorang tersebut. Lalu pada ketika dimaafkan, apa yang terjadi? Si murid tadi, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, meninggal. Apa pelajaran buat kita ini kita ambil? Kita sebagai manusia pasti mempunyai guru. Kita mau tinggi, mau apapun pasti ada guru. Maka hormatilah guru sebaik-baiknya. Jangan sampai menyakiti, menyinggung, dan tidak beradab kepada guru. Mudah-mudahan kisah ini menjadikan pelajaran buat kita semuanya. Agar mati tidak membawa su'ul khotimah. Mudah-mudahan kita bisa minta ridha, minta halal, dan tidak menyakiti guru kita. Agar kita mati dalam keadaan beriman. Wallahu a'lam. Moga kisah ini menjadikan kisah yang bermanfaat buat kita semua.